Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan kuasanya lah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan perusahaan Waserba 81 metode periodik tentang case base mata kuliah pengantar akuntansi oleh dosen pengampu Ibu Dr. Tri Handayani Amalia SEMSI dan Ibu Siti Pratiwi Husain SEMSI. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 3 transaksi, yaitu transaksi yang pertama pada tanggal 1 Desember membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Pada transaksi ini termasuk pada jurnal khusus, yaitu pengeluaran. Untuk tanggal transaksi ini yaitu tanggal 1 Desember 2018. Untuk keterangannya adalah beban sewa, yang dimana sebelah kredit termasuk pada perkiraan beban sewa dengan jumlah 2.400 dan sebelah kredit termasuk pada kas yaitu 2.400. Kemudian untuk transaksi yang kedua, pada tanggal 3 Desember membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30, itu termasuk pada FOB sebesar 21.600. Pada transaksi ini termasuk pada jurnal khusus yaitu jurnal pembelian, yang dimana kita bisa lihat pada tanggal 3 Desember bulan 12 2018, keterangannya yaitu pembelian kredit dari Juragan Batik Erlangga. Untuk sebelah debit termasuk pada pembelian yaitu 21.600 dan sebelah kredit termasuk pada utang dagang. Kemudian pada transaksi yang ketiga, pada tanggal 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Itu termasuk pada jurnal pengeluaran. Kita bisa lihat pada tanggal 4 Desember 2018 keterangannya beban kirim pembelian, sebelah kredit itu termasuk pada perkiraan sebesar 2.400 dan sebelah kredit termasuk pada kas yaitu 2.400. Baik, untuk transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cantika. Kepada Cantika dipersilahkan. Akan melanjutkan transaksi keempat. Pada tanggal 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hatmini dengan termin 2/10 N/30 FOP shipping point dengan senilai 8.500. Ini termasuk pada jurnal khusus pada jurnal penjualan. Bisa dilihat pada tanggal 6 bulan 12 tahun 2018 penjualan kredit ke Galeri Hatmini dengan syarat 2/10 N/30 debit piutang dagang dan kredit penjualan senilai 8.500. Selanjutnya pada transaksi kelima tanggal 7 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Ini masuk di jurnal khusus jurnal penerimaan kas. Bisa dilihat pada tanggal 7 Desember 2018 keterangannya Bapak Adi Gunawan Purba, debitnya kas 8.900 dan kreditnya piutang dagang 8.900. Selanjutnya pada transaksi ke-6 tanggal 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200. Ini masuk di jurnal penerimaan kas. Bisa dilihat pada tanggal 10 bulan 12 keterangannya penjualan tunai tanggal 1 sampai tanggal 10 debitnya kas 27.200, kreditnya piutang dagang kreditnya penjualan 27.200. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan transaksi yang ke-7. 12 Desember melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember, itu termasuk di jurnal pengeluaran. Bisa dilihat tanggal 12 Desember debitnya utang dagang sebesar 21.600, kreditnya ada 2, yaitu kas sebesar 21.168, diskon pembelian 432.
Tanggal 14 Desember, Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500. Itu termasuk di jurnal umum. Bisa dilihat tanggal 14 Desember, keterangannya retur dan potongan penjualan bagian debit 1.500, bagian kreditnya piutang dagang sebesar 1.500. Transaksi tanggal 15 Desember membayar pemuatan iklan di majalah Wanita Lutfira sebesar 2.600. Itu termasuk di jurnal pengeluaran kas. Bisa dilihat tanggal 15 Desember, keterangannya beban iklan, bagian debit perkiraan sebesar 2.600, bagian kredit kas 2.600. Baik, transaksi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, pada tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini. Itu termasuk dalam jurnal penerimaan kas dengan keterangan Galeri Hatmini dengan debit kas sebesar 6.860 dan ada diskon penjualan sebesar 140 dan bagian kreditnya di bagian piutang dagang sebesar 7.000. Selanjutnya, tanggal 19 Desember membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800. Itu termasuk pada pembelian tunai dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Keterangannya pembelian tunai, bagian debit pembelian sebesar 11.800 dan sebelah kreditnya di bagian kas sebesar 11.800. Selanjutnya, pada tanggal 19 Desember melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Ariesta sebesar 9.000 tanpa mendapatkan diskon. Itu termasuk dalam jurnal pengeluaran kas. Di bagian keterangannya pelunasan, debitnya utang usaha dan sebesar 9.000 dan kreditnya di bagian kas sebesar 9.000. Selanjutnya transaksi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk transaksi ke-13 tanggal 20 Desember yaitu menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB shipping point senilai 26.000 yaitu masuk pada jurnal penjualan dengan keterangan penjualan kredit ke butik Konstantia. Syarat 1/10 N/30 masuk pada debit piutang dagang 26.000 dan kredit penjualan 26.000. Untuk transaksi ke-14 yaitu tanggal 21 Desember untuk membantu pelanggan Waserba 81 menelangi terlebih dulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melalui jasa kurir Tiki. Ongkos ini akan ditagih sebagai piutang, yaitu masuk pada pengeluaran kas, masuk pada debit piutang dagang 1.100 dan kredit kas 1.100. Untuk transaksi ke-15 tanggal 21 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. Masuk pada jurnal penerimaan kas. Keterangan Bapak Diki Nurdiansyah debit pada kas 17.600, kredit pada piutang dagang 17.600. Untuk transaksi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan transaksi ke-16. Jadi, pada tanggal 21 Desember membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin kredit 1/10 N/30 freight on board atau FOB destination sebesar 20.000. Termasuk pada jurnal pembelian. Keterangannya pembelian kredit dari Juragan Batik Erlangga. Keterangannya pembelian kredit dari penjahit Basita, debitnya pembelian seharga 20.000, kreditnya
utang dagang seharga 20.000. Baik, selanjutnya pada tanggal 24 Desember meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember penjahit Basita karena terdapat cacat produksi, termasuk pada jurnal umum. Tanggal 24 Desember keterangannya utang dagang, debitnya 2.000, kreditnya retur dan potongan pembelian seharga 2.000. Baik, selanjutnya pada tanggal 26 Desember menerima returan barang dari Ibu Evelyn, pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200, termasuk pada jurnal umum. Keterangannya retur dan potongan penjualan, debitnya 1.200, kreditnya kas seharga 1.200. Baik, pada tanggal 28 Desember membayar gaji Desember, staf penjualan 7.600 dan staf administrasi 4.800 masuk pada jurnal pengeluaran kas. Debitnya serba-serbi debit beban gaji penjualan 7.600 dan beban gaji administrasi 4.800, kreditnya kas yaitu menjadi 12.400. Tanggal 29 Desember membeli perlengkapan toko sebesar 800.000 masuk pada pengeluaran kas. Keterangannya perlengkapan toko serba-serbi, perlengkapan toko 800.000, kreditnya kas 800.000. Tanggal 30 Desember menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Andika Pranusatya dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 18.750 masuk pada jurnal penjualan. Keterangannya penjualan kredit ke SD Andika Prasetya syarat 2/10 N/30, debitnya 18 piutang dagang yaitu 18.750, kreditnya penjualan 18.750. Tanggal 30 Desember menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Masuk pada jurnal penerimaan kas. Keterangan pelunasan piutang, debitnya kas 26.840, diskon penjualannya 260, kredit piutang dagang 27.100. Baik, tanggal 31 Desember melunasi hutang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 20 Desember kepada penjahit Basita masuk pada pengeluaran kas. Keterangan pelunasan debit utang usaha 18.000, kreditnya kas 17.820, diskon pembelian 180.000. Berikut ini adalah total keseluruhan daftar saldo sebelum penyesuaian. Di sebelah debit sejumlah 2.849.462 dan di sebelah kredit sejumlah 2.849.462. Selanjutnya saya akan membacakan perhitungan beban pokok penjualan. Saldo awal persediaan 1 Januari 2018 sebesar 374.400. Ditambah dengan pembelian sebesar 1.126.400 dan dikurangi dengan retur dan potongan pembelian sebesar 19.000 dan diskon pembelian 19.214. Pembelian bersih senilai 1.088.188 rupiah ditambah dengan beban kirim pembelian sebesar 32.700 dan hasil akhirnya 1.120.088 rupiah. Persediaan yang tersedia untuk dijual senilai 1.495.288 rupiah dikurangi dengan saldo akhir persediaan per 31 Desember 2018 senilai 397.038 rupiah hingga hasil dari semuanya yaitu beban pokok penjualan senilai 1.098.250 rupiah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ayat jurnal penyesuaian metode periodik.
Pada tanggal 31 Desember, sebelum menyelesaikan laporan keuangan akhir tahun 2018, Wasirba 81 menemukan transaksi-transaksi yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya, angka dalam ribuan rupiah. Pada transaksi pertama, hasil perhitungan fisik persediaan yang terdapat di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 397.038, selisih persediaan disesuaikan ke akun beban pokok penjualan, yang dimana bisa kita lihat bahwa pada transaksi yang pertama, sebelah debit itu ada beban pokok penjualan dengan jumlah 1.098.250, persediaan barang dagang pada 31 Desember 2018 dengan jumlah 397.038.000, dan retur dan potongan pembelian dengan jumlah 19.000 dan diskon pembelian dengan jumlah 19.212. Kemudian pada sebelah kredit bisa kita lihat bahwa ada pembelian yang dimana dengan jumlah 1.126.400, ada beban kirim pembelian 32.700, dan ada persediaan barang dagang pada tanggal 1 Januari 2018 dengan jumlah 374.400. Selanjutnya pada transaksi yang kedua itu asuransi dibayar di muka, merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020. Baik, kita bisa lihat pada transaksi yang kedua itu sebelah debit ada beban asuransi dengan jumlah 3.750, dan sebelah kredit itu ada akun asuransi dibayar di muka dengan jumlah 3.750. Baik, selanjutnya untuk transaksi yang ketiga, hasil perhitungan fisik perlengkapan atau barang habis pakai toko seperti kantong, pembungkus, dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 1.500. Teman-teman, kita bisa lihat untuk transaksi yang ketiga itu sebelah debit ada beban perlengkapan toko dengan jumlah 6.900, dan sebelah kredit itu perlengkapan toko dengan jumlah yang sama yaitu 6.900. Selanjutnya untuk transaksi yang keempat, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2017 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa sebesar 10.600. Wasirba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Untuk transaksi yang keempat, sebelah debitnya kita taruh akun beban depresiasi peralatan kantor dengan jumlah 30.000. Mohon maaf, untuk sebelah debitnya itu kita taruh beban depresiasi peralatan toko dengan jumlah 37.800, dan sebelah kreditnya kita taruh akumulasi depresiasi peralatan toko dengan jumlah yang sama yaitu 37.800. Baik, untuk transaksi yang kelima, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2016 dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Wasirba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Nah, pada transaksi yang kelima ini kita taruh sebelah debitnya yaitu beban depresiasi peralatan kantor dengan jumlah 30.000, dan sebelah kredit akumulasi depresiasi peralatan kantor dengan jumlah yang sama yaitu 30.000. Baik, untuk transaksi yang keenam, pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai dengan tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai dengan 31 Desember. Gaji karyawan sebesar 50.000 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 6 orang, staf penjualan dan 4 orang staf administrasi. Untuk transaksinya yaitu kita bisa taruh sebelah debitnya beban gaji penjualan sebesar 1.200
dan sebelah debitnya ada juga beban gaji administrasi sebesar 800 dan sebelah kredit itu utang gaji sebesar 2000. Baik, untuk transaksi yang ketujuh, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2014. Total tagihan sebesar 1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% sebagai pemakaian kantor. Untuk sebelah debit itu kita taruh beban listrik, air, telepon, toko sebesar 1.365 dan beban listrik, air, telepon di kantor itu sebesar 455. Itu adalah sebelah debit. Dan untuk sebelah kreditnya kita taruh beban yang masih harus dibayar dengan jumlah 1.820. Baik, untuk transaksi yang terakhir, utang bank adalah pinjaman dari BNI untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Agustus 2018. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Agustus 2019. Untuk transaksi ini sebelah debitnya adalah beban bunga sebesar 3.000 dan sebelah kreditnya utang bunga sebesar 3.000. Untuk Waserba 81 ayat jurnal penyesuaian periode 31 Desember 2018 totalnya yaitu sebesar 1.618.770 itu sebelah debit dan sebelah kredit 1.618.770. Baik teman-teman, selanjutnya daftar saldo sesudah penyesuaian dalam perusahaan Waserba 81 periode 31 Desember 2018. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada akun-akunnya, ada kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar muka, perlengkapan toko, peralatan toko, dan lain sebagainya. Dengan total sebelah debit itu 2.885.870 dan sebelah kredit juga 2.885.870. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada laporan kertas kerja Waserba 81 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Yang pertama yaitu daftar saldo sebelum penyesuaian didapat Rp2.849.462 dalam debit dan kredit. Untuk jurnal penyesuaian didapat Rp618.770 pada debit dan kredit, dan daftar saldo sesuai penyesuaian didapat Rp2.885.870. Untuk laporan laba rugi dan laba rugi diambil dari pendapatan dan beban, dan laporan posisi keuangan didapat dari akun-akun real dengan selisih Rp414.830. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan terkait laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Pendapatan ada penjualan sebesar Rp2.227.850 dikurang dengan retur dan potongan penjualan sebesar Rp64.500 dan dikurang lagi dengan diskon penjualan sebesar Rp40.000. Total dari penjualan bersih yaitu Rp2.123.350 dikurangi lagi dengan beban pokok penjualan. Total dari laba bruto sebesar Rp1.025.100. Beban usaha, beban penjualan, ada beban gaji penjualan sebesar Rp232.000, beban usaha sebesar Rp58.200, beban depresiasi peralatan toko sebesar Rp37.800, beban perlengkapan toko sebesar Rp6.900, beban kirim penjualan sebesar Rp20.200, beban listrik, air, telepon toko Rp27.765, beban penjualan lain-lain sebesar Rp8.400, beban gaji administrasi sebesar Rp106.800, beban iklan sebesar Rp56.600, beban depresiasi peralatan kantor sebesar Rp30.000, beban asuransi sebesar Rp3.750, beban listrik, air, telepon kantor sebesar Rp13.655,
beban bunga sebesar 3.000, dan beban administrasi lain-lain sebesar 5.200. Total beban usaha sebesar 610.270. Laba bersih di sini didapat dari pengurangan antara laba bruto dan total beban usaha, yaitu sebesar 1.025.100 dikurang dengan 610.270. Laba bersih yang didapat sebesar 414.830. Posisi keuangan Waserba 81 periode 31 Desember 2018. Di bagian aset dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Pada bagian aset lancar terdapat akun kas dengan nominal Rp48.962 dan ada akun piutang dagang sebesar Rp94.850. Ada akun persediaan barang dagang sebesar Rp397.038. Ada asuransi dibayar di muka senilai Rp7.500 dan perlengkapan toko senilai Rp1.500. Total aset lancar yaitu Rp549.850. Pada bagian aset tetap terdapat peralatan toko sebesar Rp313.000. Ada akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar Rp75.600. Ada peralatan toko sebesar Rp120 dan ada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp70.000. Total aset tetap yaitu Rp287.400. Hasil keseluruhan dari total aset yaitu Rp837.250. Di bagian liabilitas dan ekuitas. Liabilitas dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada liabilitas jangka pendek. Akun yang berada di liabilitas jangka pendek yang pertama ada utang dagang dengan senilai Rp55.400, utang gaji sebesar Rp2.000, beban yang masih harus dibayar Rp1.820, utang bank Rp40.000, utang bunga Rp3.000. Total liabilitas jangka pendek yaitu Rp102.220. Pada liabilitas jangka panjang ada utang bank sebesar Rp40.000. Pada bagian ekuitas terdapat modal saham sebesar Rp100.000 dan saldo laba Rp555.030. Total ekuitas yaitu Rp695.030. Total liabilitas dan ekuitas yaitu Rp832.250. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikut ada laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Saldo awal sebesar Rp270.200 diambil dari saldo laba yang ada di daftar saldo awal, ditambah dengan laba bersih sebesar Rp414.830 diambil dari laba bersih yang ada di laporan laba rugi, dikurang dengan dividen sebesar Rp90.000. Total dari saldo akhir sebesar Rp595.030. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jurnal penutup, akun yang ditutup yaitu pada transaksi pertama penjualan dengan debit Rp2.227.850 dan kredit ikhtisar laba rugi yaitu senilai Rp2.277.850. Untuk transaksi kedua di debit yaitu ikhtisar laba rugi senilai Rp1.813.020 dan untuk kredit dari semua jumlah beban yaitu senilai Rp1.813.020. Dan untuk transaksi ketiga pada ikhtisar laba rugi pada debit yaitu ikhtisar laba rugi senilai Rp414.830 dan kredit saldo laba Rp414.830. Dan untuk transaksi terakhir, transaksi keempat, pada debit saldo laba Rp90.000 dan pada kredit dividen Rp90.000 dengan total debit dan kredit yaitu
Rp545.700. Sekian untuk jurnal penutup, dan untuk jurnal pada daftar saldo penutup akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan daftar saldo penutup per 31 Desember 2018. Yang pertama yaitu kas di sebelah debit senilai Rp48.962. Kemudian ada piutang dagang di sebelah debit juga senilai Rp94.850. Persediaan barang dagang di bagian kredit Rp397.038. Asuransi dibayar di muka sebelah debit senilai Rp7.500. Perlengkapan toko sebelah debit senilai Rp1.500. Peralatan toko di sebelah debit senilai Rp313.000. Akumulasi depresiasi peralatan toko di sebelah kredit sebesar Rp75.600. Peralatan toko di sebelah debit senilai Rp120.000. Akumulasi depresiasi peralatan kantor di sebelah kredit senilai Rp70.000. Utang dagang di sebelah kredit senilai Rp55.400. Utang gaji di sebelah kredit senilai Rp2.000. Beban yang masih harus dibayar di sebelah kredit senilai Rp1.820. Utang bank di sebelah kredit senilai Rp80.000. Utang bank di sebelah kredit senilai Rp3.000. Modal saham di sebelah kredit senilai Rp100.000. Saldo laba di sebelah kredit senilai Rp595.030. Dan hasil akhirnya yaitu Rp982.850. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan akun-akun yang ada pada buku besar, yaitu yang pertama kas, saldo awal debit Rp42.350. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal penerimaan kas di debit Rp87.400, saldo Rp129.750. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal pengeluaran kas kredit Rp78.488, saldo Rp51.262. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal umum kredit Rp1.100, saldo Rp50.162. Tanggal 31 Desember 2018, di kredit Rp1.200, saldo Rp48.962. Piutang dagang, saldo awal di debit Rp102.600. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal pengeluaran kas debit Rp1.100, saldo Rp103.700. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal penerimaan kas kredit Rp60.600, saldo Rp42.000. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal penjualan kredit Rp60.600, saldo Rp42.000. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal umum kredit Rp1.500, saldo Rp93.750. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal umum debit Rp1.100, saldo Rp94.850. Persediaan barang dagang, saldo awal debit Rp374.400. Tanggal 31/12/2018. Ayat jurnal penyesuaian debit Rp397.038, saldo Rp771.438. Tanggal 31 Desember 2018. Ayat jurnal penyesuaian kredit Rp374.400, saldo debit Rp397.38. Asuransi dibayar di muka, saldo awal debit Rp11.250. Tanggal 31 Desember 2018, ayat jurnal penyesuaian kredit Rp3.750, saldo debit Rp7.500. Perlengkapan toko, saldo awal debit Rp7.600. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal pengeluaran kas debit Rp800, saldo Rp8.400.
tanggal 31 Desember 2018, ayat jurnal penyesuaian kredit 6.900, saldo debit 1.500. Peralatan toko, saldo awal debit 313.000. Akumulasi depresiasi peralatan toko, saldo awal kredit 37.800, tanggal 31 Desember 2018. Ayat jurnal penyesuaian kredit 37.800, saldo 75.600. Peralatan toko, saldo awal 120.000 di debit. Akumulasi depresiasi peralatan toko, saldo awal kredit 40.000. Tanggal 31 Desember 2018, ayat jurnal penyesuaian kredit 30.000, saldo 70.000 di kredit. Utang dagang, saldo awal kredit 64.400. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal pembelian kredit 41.600, saldo 106.600. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal pengeluaran kas debit 48.600, kredit 57.400. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal umum debit 2.000, saldo 55.400. Utang gaji, tanggal 31 Desember 2018, ayat jurnal penyesuaian kredit 2.000, saldo di kredit 2.000. Beban yang masih harus dibayar, tanggal 31 Desember 2018, ayat jurnal penyesuaian kredit 1.820, saldo kredit 1.820. Utang bank, saldo awal 80.000. Utang bunga, tanggal 31 Desember 2018, ayat jurnal penyesuaian kredit 3.000, saldo di kredit 3.000. Modal saham, saldo awal kredit 100.000, saldo laba, saldo awal kredit 270.200, tanggal 31 Desember 2018, jurnal penutup kredit 414.830, saldo di kredit 685.30.000. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal penutup debit 90.000, kreditnya 595.30. Dividen, saldo awal di debit 90.000, tanggal 31 Desember 2018, jurnal penutup kredit 90.000, ikhtisar laba rugi, tanggal 31 Desember 2018, jurnal penutup di kredit 2.227.850, tanggal 31 Desember 2018, jurnal penutup debit 1.813.20, saldo di kredit 414.830, tanggal 31 Desember 2018, jurnal penutup debit 414.830, penjualan saldo awal kredit 2.147.400, tanggal 31 Desember 2018, jurnal penerimaan kas kredit 27.200, saldo 2.174.600. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal penjualan 53.250, saldo 2.227.850. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal penutup debit 2.227.850. Retur dan potongan penjualan, saldo awal debit 61.800. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal penutup debit 1.500, saldo 63.300. 31 Desember 2018, jurnal umum 1.200, saldo di debit 64.500. 31 Desember 2018, jurnal penutup kredit 64.500. Diskon penjualan, saldo awal di debit 39.600. Tanggal 31 Desember 2018,
Jurnal penerimaan kas debit 400, saldo debit 40.000. 31 Desember 2018, jurnal penutup kredit 40.000. Pembelian saldo awal debit 1.073.000. 31 Desember 2018, jurnal pengeluaran kas debit 11.800, saldo di debit 1.084.800. Tanggal 31 Desember 2018, ayat jurnal penyesuaian kredit 1.126.400. Retur dan potongan pembelian saldo di kredit 17.000. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal umum di kredit 2.000, saldo di kredit 19.000. 31 Desember 2018, ayat jurnal penyesuaian debit 19.000. Diskon pembelian saldo awal di kredit 18.600. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal pengeluaran kas kredit 612, saldo 19.212. Tanggal 31 Desember 2018, ayat jurnal penyesuaian di debit 19.212. Beban kirim penjualan saldo awal di debit 32.200. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal pengeluaran kas debit 500.000, saldo 32.700. Tanggal 31 Desember 2018, ayat jurnal penyesuaian kredit 32.700. Beban pokok penjualan tanggal 31 Desember 2018, ayat jurnal penyesuaian debit 1.098.250, saldo di debit 1.098.250. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal penutup kredit 1.098.250. Beban gaji penjualan saldo awal 223.200. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal pengeluaran kas debit 7.600, saldo 230.800. Tanggal 31 Desember 2018, ayat jurnal penyesuaian debit 1.200, saldo di debit 232.000. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal penutup kredit 232.000. Beban sewa saldo awal debit 55.800. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal pengeluaran debit 2.400, saldo 58.200. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal penutup kredit 58.200. Beban depresiasi peralatan toko tanggal 31 Desember 2018, ayat jurnal penyesuaian debit 37.800, saldo di debit 37.800. 31 Desember 2018, jurnal penutup kredit 37.800. Beban perlengkapan toko tanggal 31 Desember 2018, ayat jurnal penyesuaian debit 6.900, saldo di debit 6.900. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal penutup. Beban perlengkapan toko tanggal 31 Desember 2018, ayat jurnal penyesuaian debit 6.900, saldo awal debit 6.900. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal penutup kredit 6.900. Beban kirim penjualan tanggal 1 Desember, saldo awalnya debit 20.200. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal penutup kredit 20.200. Beban listrik, air, telepon toko saldo awal debit 26.400. Tanggal 31 Desember 2018, ayat jurnal penyesuaian debit 1.365, saldo debit 27.765. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal penutup di kredit 27.765. Beban iklan saldo awal debit 54.000. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal pengeluaran kas 2.600, debit saldo di debit 56.600. Tanggal 31 Desember 2018, jurnal penutup kredit 56.600.
Beban penjualan lain, saldo awal di debit 8.400, tanggal 31 Desember 2018 jurnal penutup di kredit 8.400. Beban gaji administrasi, saldo awal di debit 101.200, tanggal 31 Desember 2018 jurnal pengeluaran kas 4.800, saldo di debit 106.000, tanggal 31 Desember 2018. Ayat jurnal penyesuaian 800.000, saldo debit 106.800, tanggal 31 Desember 2018 jurnal penutup kredit 106.800. Beban depresiasi peralatan toko, kantor, tanggal 31 Desember 2018 ayat jurnal penyesuaian debit 30.000, saldo di debit 30.000, tanggal 31 Desember 2018 jurnal penutup di kredit 30.000. Beban asuransi, tanggal 31 Desember 2018 ayat jurnal penyesuaian debit 3.750, saldo di debit 3.750, tanggal 31 Desember 2018 jurnal penutup kredit 3.750. Beban listrik, air, telepon, dan kantor, saldo awal debit 13.200, tanggal 31 Desember 2018 ayat jurnal penyesuaian debit 455, saldo 13.655, di debit 31 Desember 2018 jurnal penutup di kredit 13.655. Beban bunga 31 Desember 2018 ayat jurnal penyesuaian debit 3.000, saldo awal di debit saldo menjadi di debit 3.000, tanggal 31 Desember 2018 jurnal penutup di kredit 3.000. Beban administrasi lain-lain, saldo awal di debit 5.200, tanggal 31 Desember 2018 jurnal penutup di kredit 5.200. Baik, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 2 mengenai perusahaan dagang Waserba 81 metode periodik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.